Udah, Ban? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullahu jami'an. Kita masih dalam kitab Qasasul Anbiya. Karya siapa? Qasasul Anbiya, cerita-cerita, kisah-kisah para nabi. Siapa yang menulis? Al-Imam Ibnu man? Antum harus kenal kitab dan juga penulisnya. Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Yang nulis siapa kitabnya? Ibnu siapa? Ibnu Haidar, Ibnu Katsir. Namanya siapa? Ismail bin Umar bin Katsir Abul Fida Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala. Al-Faslur Rabi', masuk kepada pasal yang keempat. Dzikru Maulud Ismail alaihi salam min Hajar. Penyebutan tentang lahirnya Ismail alaihi salam dari Ibunda Hajar radhiyallahu taala anha. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, boleh menukil dari kisah Israiliyat. Inna Ibrahim alaihi salam sa'ala Allah dzurriyyatan thayyibah. Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah dzurriyyatan thayyibah, keluarga yang baik. Nih ya, kadang kalau kita pengen anak sebatas ngiri aja, Masya Allah tetangga nambah lagi anaknya, Masya Allah lucu. Tahun berikutnya Masya Allah tambah lagi anaknya, lucu juga. Kadang kita pengen punya anak, tapi kadang kita nggak minta. Kita sudah pernah bahas ya, para ulama salaf itu minta garam aja minta sama Allah. Bukan kesannya wah ini orang ahlu dunia nih, minta sama Allah kok sampai kayak gitu. Minta rumah, minta mobil, bagus. Minta makan, bagus. Minta baju, bagus. Kenapa? Karena diperintahkan. Ya ibadi kullukum arin ila man aksautu ila man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Hai hamba-hambaku, Allah berfirman dalam hadis Abu Dzar rawahu Muslim, hai hamba-hambaku, kalian itu sebetulnya nggak punya baju kecuali hamba yang aku kasih baju. Fastaqsuni, karena itu mintalah kalian kepadaku baju. Jadi diperintahkan kita minta baju. Ya ibadi kullukum ja'iun, hai hamba-hambaku, kalian itu pada asalnya kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali hamba yang aku kasih makan. Fastat'imuni, karena itu mintalah kalian makan kepadaku. Ut'imkum, nanti aku kasih kalian makanan. Kadang kan kita terlalu pede dengan kantong kita, dolarnya banyak, rupiahnya tebal, pede dengan pekerjaan kita, menghasilkan ini menghasilkan itu. Jarang akhirnya kita minta makan sama Allah, padahal diperintahkan. Kita pernah ceritakan ya, Urwah bin Zubair itu minta garam. Pernah nggak antum ada tikus di rumah, kemudian antum minta sama Allah, ya Allah di rumah ada tikus, tolong ya Allah usir tikusnya? Pernah? Kan kalau kita, yang kita pikirkan cari perangkap tikus, umpannya apa, taruh di tempat yang mana. Ini kita mengandalkan diri sendiri. Kita belajar tauhid supaya kita terus nyandar sama Allah, terus dekat sama Allah. Jadi segala sesuatu lapor Allah. Ya Allah senang ngeliat hamba yang kayak gitu. Karena itu bunyi Qur'annya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-Ku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka aku dekat sama mereka, aku mendengar dan aku akan menjawab
doa orang-orang yang berdoa kepada diriku. Karena itu segala sesuatu itu minta. Ibrahim alaihissalam minta anak sama Allah. Usia sudah nanti akan disebut usia berapa. Ibrahim alaihissalam sa'ala Allah dzurriyyatan thayyibah. Beliau meminta kepada Allah dzurriyyatan thayyibah. Seperti Zakaria sudah tua sepuh minta sama Allah apa? Keluarga yang baik. Hunalika da'a Zakaria rabbahu Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Dari situlah Zakaria meminta kepada Allah, duhai Allah, berikan aku keluarga yang baik. Lihat ya, minta anak yang baik, keturunan yang baik. Wa inna Allah basyara bidzalik, dan Allah berikan kabar gembira kepada beliau. Wa anna ulama kana li Ibrahim bi biladi Baitul Maqdis 20 sanah. Qalat Sarah li Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim tinggal di Baitul Maqdis. Dari mana sebelumnya? Ibrahim itu orang mana? Orang mana? Irak. Dari Irak ke Damaskus. 20 tahun di Damaskus, ternyata belum juga punya anak. Qalat Sarah, berkata Sarah. Siapa Sarah? Istri pertama antum? Insya Allah Ustaz, gitu, semangat. Istri pertama Sarah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berucap kepada sang suami. Apa kata istrinya? Inna rabba qad ahramanil walad, sepertinya Allah belum ngasih kepadaku keturunan untukmu. Fadkhul ala ammati hadhihi la'allallaha yarzuqani minha waladan. Kau nikahi ajalah Hajar. Masya Allah ya, cari istri kayak Sarah ya, mau. Sepertinya Allah belum mengasih buah untuk engkau wahai suamiku, kau nikahi ajalah Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Bisa jadi Allah memberikan rizki untukku melalui dia seorang anak untukmu. Masya Allah. Ini nih istri kayak gini cari ini, ya Allah, pengen cari istri kayak Sarah ya Allah, yang berkhidmat kepada suaminya. Ibu-ibu di sana tutup kuping, jangan dengerin. Lihat ya, Masya Allah. Jadi Ibrahim poligami atas perintah siapa? Atas perintah istri pertama. Falamma wahabatha lahu dakhala biha Ibrahim alaihissalam. Ketika sang istri sudah menghibahkan dirinya, menghibahkan sebagian waktunya untuk wanita yang lain, kepada siapa? Kepada Ibrahim alaihissalam, terjadilah pernikahan. Fahina dakhala biha hamalat minhu. Ketika Ibrahim menikah dan ternyata langsung berbuah, hamil. Qalu, para ahli tarikh mengatakan, falamma hamalat irtafa'at nafsaha wa ta'azzamat ala sayyidatiha. Ketika hamil, biasanya namanya manusia ya, dia ngerasa lebih dibandingkan Sarah. Hajar merasa lebih dibandingkan Sarah radhiyallahu ta'ala anha. Fagharat minha Sarah fasyakat dzalika ila Ibrahim. Yang namanya perempuan wajar, dia pun akhirnya gharat itu cemburu kepada madunya ini. Akhirnya lapor kepada Ibrahim alaihissalam. Faqala laha, kata Ibrahim alaihissalam, if'ali biha ma syi'ti. Kalau memang seperti itu keadaannya, dia melakukan ini, dia melakukan itu kepadamu, ya sudahlah, terserah kamu mau kau apakan, dia terserah. Masya Allah. Akhirnya Hajar takut. Fakhafat Hajar faharabat fanazalat inda'in hunaka. Akhirnya melarikan diri, takut sama istri pertamanya Ibrahim alaihissalam. Kemudian singgah di satu mata air, kemudian datang malaikat membisik kepada beliau bahwasanya
malaikat itu memberikan ilham. Beda ya, ilham dengan wahyu beda. Ilham dengan wahyu beda. Malaikat yang mengatakan la takhafi fa innallaha ja'ilun min hadzal gulami alladhi hamalti khairan wa amruha birruju' wa amaraha birruju' wa basyaraha anna satalidu ibnan wa tusammihi Ismail wa yakunu wahsyun nas yaduhu 'alal kull wa yadul kull bihi wa yamliku jami'u biladi ikhwatihi. Malaikatnya memberikan ilham, jangan takut dengan kejadian yang menimpamu. Sesungguhnya Allah akan menjadikan sesuatu yang hebat pada anak yang kau kandung itu. Anak itu akan memberikan sekian banyak kebaikan. Malaikat ini memberikan ilham untuk rujuk. Dah pulang aja, jangan takut, kembali kepada Ibrahim. Berikan kabar gembira bahwasanya akan muncul dari anak ini seorang anak laki-laki dan kasih nama Ismail. Dia adalah pembimbing manusia yang tangannya di atas semua orang, yang tangan semua orang bersama Ismail, maksudnya keturunannya. Wa yamliku jami'u biladi ikhwatih, dan orang ini, keturunan daripada bayi ini, dia akan menguasai seluruh negeri saudara-saudaranya. Fasyakaratillah azza wa jalla ala dhalik. Maka wanita ini pun bersyukur kepada Allah atas ilham dari malaikat akan munculnya anak yang saleh. Kata Ibnu Katsir di komentari, kata beliau, wa hadhil bisyaratu intabaqat ala waladihi Muhammadin salawatullah alaihi wassalamu alaihi. Ternyata apa yang dikabarkan oleh para malaikat ini, atau yang dikabarkan oleh malaikat kepada wanita ini, bahwasanya anak ini akan melahirkan sekian banyak kebaikan. Anak ini akan menjadi pemimpin manusia, di mana tangannya meliputi seluruh manusia, panutan, dan manusia akan berbondong-bondong membela beliau, dan seluruh negeri akan dikuasai oleh agamanya. Maksudnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Ini kata beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ketika beliau kembali, maka ternyata beliau melahirkan Ismail alaihissalam. Qalu, ahlu tarikh mengatakan waladathu wa li Ibrahim min al-umur. Maka Hajar pun melahirkan anak untuk Ibrahim alaihissalam, sementara umur Ibrahim sit wa thamanuna sana. Sit berapa sit? 6. Thamanun berapa? 80. Jadi berapa? 86 tahun baru punya anak. Masya Allah. Antum berapa? 30 tahun. Anak berapa? 2. 40 tahun anak 5. Masya Allah. Nikmat jamaah. Qabla maulud Ishaq bi 13 sana. Jarak antara beliau dengan Ishaq itu 13 tahun. Ismail umurnya udah 13 tahun, maka muncul Ishaq dari Sarah. Walamma walada Ismail auhallahu ila Ibrahim yubashiru bi Ishaq min Sarah fa kharra lillahi sajidan. Manakala lahir Ismail, muncul kabar berikutnya, yaitu Allah akan berikan karunia kepada Sarah berupa keturunan yang namanya Ishaq. Lihat ya, nabi-nabi ini belum muncul tapi sudah dikasih nama. Seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti siapa lagi? Ismail alaihissalam, seperti Ishaq, Yaqub, kemudian Yahya alaihi salatu wassalam. Belum ada sudah dikasih nama sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau di sini banyak riwayat-riwayat, cuman saya lompat-lompat saja. Wal maqsud, di sini disebutkan bahwasanya anna Hajar alaihi salam lamma walada laha Ismail ishtaddat ghiratu Sarah minha wa talabat min al-Khalil an yaghiba wajhaha anha. Ketika Hajar mengandung Ismail, sebelum ketika sudah punya anak Ismail,
itu bertambah kecemburuannya. Hamil cemburu, ketika sudah punya anak semakin cemburu. Kepada siapa? Kepada Hajar. Akhirnya meminta kepada sang suami, tolong jangan kau letakkan Hajar dekat dengan diriku, jangan dekat-dekat sama saya nggak suka. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pun mengabulkan permohonannya. Fadhahaba biha wa biwaladiha fasara bihima hatta wada'ahuma haitsu makatal yaum. Akhirnya mereka berdua dengan anaknya ya pergi, kemudian meletakkan, atau Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar dan juga anaknya di Mekah. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. Dzikru muhajarah Ibrahim bibnihi Ismail wa ummihi Hajara ila jibal Faran wa hiya ardu Makkah wa bina'uhu al-baitil atiq. Di sini disebutkan pasal yang kelima adalah penyebutan tentang kepergian perjalanan Ibrahim dengan anaknya Ismail dan juga ibunya Hajar menuju pegunungan Faran. Nama gunungnya Gunung Faran. Gunung Faran itu adalah tanah yang ada di Mekah. Akhirnya mereka berdua membangun Baitul Atiq. Bait, rumah, Atiq apa? Tua, rumah tua. Maksudnya yang paling pertama kali dibangun. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Abdullah ibn Muhammad wa huwa Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, namanya Abdullah ibn Muhammad. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani. Ini Abu Bakar ibn Abi Syaibah ini Masya Allah ya, beliau ketika mau meninggal ditangisi sama adiknya, ditangisi sama keluarganya. Kemudian untuk memberikan motivasi buat keluarganya dan juga kabar gembira supaya jangan sedih melepaskan kepergiannya ketika sedang sakaratul maut, maka Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ini syekhnya Bukhari ya, beliau memberikan informasi bahwasanya beliau telah menghatamkan sekian banyak Al-Quran di kamarnya sampai ribuan kali hatam. Saya dilupakan apa Abu Bakar ibn Iyyash atau Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Yang jelas mereka para salaf ketika mereka mengisi waktu-waktu mereka itu sibuk dengan Al-Quran. Ketika mau mati dikasih kabar bahwasanya aku telah menghatamkan Al-Quran di kamar itu lebih daripada 3.000 kali hatam. Masya Allah ya, 3.000 kali hatam. Berapa tahun kalau begitu? 3.000 kali hatam. Masya Allah. Anggaplah sebulan sekali, berarti berapa? Setahun dapat 12. Ya kalau dikali 3.000 dibagi 12 berapa tahun? Masya Allah ya, habis usia untuk membaca Al-Quran. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala Abdullah ibn Muhammad wa huwa Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddathana Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani qala haddathana Ma'mar an Ayyub As-Sikhtiyani wa Kathir ibn Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah Yazid ahaduhuma 'ala al-akhar, satu dengan yang lain saling menambahkan matannya. An Sa'id ibn Jubair dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, awalu man ittakhadha an-nisa mantiq min qabl ummi Ismail, ittakhadha mantiqan lita'fi atharaha 'ala Sarah. Yang pertama kali pakai gesper itu adalah ibunya Ismail. Dia gunakan untuk ngapus jejak supaya nggak ketahuan sama Sarah radhiyallahu ta'ala anha. Thumma jaa biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu. Kemudian Ibrahim mendatangi Hajar dalam keadaan Hajar sedang menyusui Ismail. Hatta wada'aha indal baiti inda dawhati fawqa Zamzam fi a'la al-masjid wa laysa bi Makkah yawma idzin ahadun wa laysa biha ma'. Ibrahim alaihissalam mendatangi istri yang sedang menyusui, kemudian diletakkan di Mekah di atas pelataran daripada sumur yang bakal menjadi sumur Zamzam. Kalau nggak salah itu 13 meter dari Hajar Aswad, kalau nggak salah 20 atau 13 meter dari Hajar Aswad.
Itu sumur Zamzam. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahadun walaysa bihama. Mekah ketika itu enggak ada orang, Mekah ketika itu tidak ada air. Fa wada'ahuma hunalika. Ibrahim meninggalkan mereka berdua di situ. Wa wada'a indahuma jaraban fihi tamrun wa saqa'un fihi ma'un. Ibrahim meletakkan satu keranjang berupa kurma dan satu wadah berupa air minum. Thumma qafa Ibrahim muntaliqan fataba'athathu Ummu Ismail. Faqalat ya Ibrahim. Ketika Ibrahim sudah meletakkan satu kantong berupa kurma dan satu kantong berupa air, maka Ibrahim pun berdiri, kemudian balik badan, pergi begitu aja. Maka Ummu Ismail yaitu Hajar pun bangkit, faqalat, beliau ucapkan, ya Ibrahim, aina tadhhab? Hai Ibrahim, kau mau ke mana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa bihi unis atau unas wala syai'. Kau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada orang di sini, tidak ada sesuatu apapun di sini. Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Maka perempuan ini pun kembali mengulangi, hai Ibrahim, kau mau kemana? Kau mau tinggalkan kita di lembah ini yang gak ada orang, yang gak ada sesuatu apapun di sini? Ibrahim tetap gak jawab. Faqalat lahu, pada akhir yang ketiga dikatakan, Allahu amaraka bihadza. Hai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Qala na'am. Perhatikan ibu-ibu. Qalat idzan la yudayyi'ana. Ketika Ibrahim mengucapkan Allah yang memerintahkan aku untuk meletakkan engkau berdua di sini, apa komentarnya? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Tsumma raja'at, yang tadi berdiri kembali duduk di tempat yang diperintahkan sama Allah. Masya Allah ya, suruh duduk di tempat panas, disuruh duduk berdua Ismail, bekalnya cuma apa? Sekantong air dan sewadah kurma. Itu bekalnya. Lihat ya tawakalnya ya, luar biasa. Ada binatang di situ banyak, ada ular, ada singa, ya padang pasir, ada penyamun, ada begal. Akan tapi lihat ya, ketika Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meletakkan kita berdua di sini? Maka Ibrahim mengatakan, na'am, Allahu amarana bihadza. Iya, Allah yang memerintahkan kita untuk seperti ini. Idzan la yudayyi'ana, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Fantalaqa Ibrahim. Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka. Hatta idza kana inda thaniyah, ketika sudah sampai di tempat yang agak tinggi, haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhil bait, maka Ibrahim menghadapkan wajah ke tempat yang calon menjadi bait Ka'bah. Tsumma da'a bihaula'i da'awati wa rafa'a yadayhi. Kemudian beliau berdoa untuk kebaikan anaknya dan kebaikan istrinya dengan cara mengangkat kedua tangannya. Jadi mengangkat kedua tangan ketika doa merupakan syariat Ibrahim alaihissalam. Gimana bunyi doanya? Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Duhai Allah, aku telah letakkan keluargaku ini ya Allah, biwadin ghairi dhi zar'in, biwadin ghairi dhi zar'in, di wadi, di tempat lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, tandus. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah, al-muharram, yang engkau muliakan, di sisi rumahmu yang kelak akan kau muliakan, di sisi Ka'bah. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, liyuqimus salah, masjid tersebut, rumah tersebut dipergunakan untuk ditegakkan di masjid tersebut as-salah.
faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati mereka manusia condong kepada Ismail dan juga kepada Hajar. Minta agar dicintai, boleh atau enggak? Berdasarkan ayat ini boleh. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berdasarkan ayat ini ya, apabila ada seorang mengamalkan sesuatu, kemudian ketika dia mengamalkan sesuatu, dia ingin agar dia dicintai oleh manusia, boleh nggak? Misalnya mumpung pandemi kayak gini, banyak pedagang-pedagang mungkin yang masih keadaannya sulit ya, akhirnya antum bagi-bagi beras, sembako. Kenapa? Di antara tujuannya supaya dicintai sama mereka. Boleh nggak? Boleh nggak? Bagi-bagi sama tetangga, ada yang sakit dibesuk kasih uang 500.000 misalnya. Senang nggak dia? Senang, Masya Allah. Boleh nggak kita niatkan untuk kita supaya kita dicintai sama orang? Boleh nggak? Mau jawab boleh, takut nggak ikhlas. Mau bilang kagak boleh, takut boleh. Jawaban yang paling terbaik adalah dirinci. Kalau semata ingin mendapatkan kecintaan manusia, ya dia akan mendapatkannya, tapi dia tidak akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Merusak keikhlasan. Tapi kalau dia niatkan supaya manusia suka sama dia, kalau sudah suka sama dia, apa yang aku ikuti berupa sunnah, dia pun akan mengikutinya. Boleh. Paham sampai sini? Menaruh simpatik ke dalam hati-hati masyarakat. Pondok ngasih apa? Sembako. Pondok ngasih amplop, bagi-bagi amplop, ada isinya ya, jangan amplop doang. Bagi-bagi amplop ada isinya. Itu warga senang sama pondok. Kenapa kita ngasih seperti itu? Kita melakukan seperti itu supaya mereka simpatik sama dakwah yang ada di pondok ini. Apa hukumnya? Boleh. Dalilnya apa? Nih dalilnya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Duhai Allah, jadikanlah hati-hati mereka condong kepada Hajar dan condong kepada Ismail. Jadikan Hajar dan Ismail dua manusia yang dicintai. Jadi boleh meminta agar manusia mencintainya. Supaya apa? Dijadikan sebagai tauladan. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah mereka rizki ya Allah dari buah-buahan supaya mereka bersyukur kepada Engkau ya Allah. Di sini baru cerita Zam-Zam. Bukan Zam-Zam Ami ya, musyrik bukan. Sumur. Kemudian Ummu Ismail menyusui anaknya, memberikan minum dari kurma tersebut, dan ibunya pun minum dari air tersebut dan makan kurma sampai habis. Akhirnya datang waktu kelaparan. Wa atasha ibnuha. Haus dan juga haus pula anaknya. Akhirnya beliau mencari-cari tempat yang tinggi. Akhirnya dia lihat ada sofa. Naik ke bukit Safa, turun lagi ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu capek naik bukit Safa ya, karena sudah di keramik bagus bentuknya, diperpanjang, jadi nggak capek. Demikian pula Marwah, nggak terlalu capek. Kalau dulu kan terjal. Subhanallah ya, Hajar ya radhiyallahu taala anha, bolak-balik 7 kali itu, maka dijadikan sebagai syariat sa'i. Mulai dari bukit Safa 1, ke Marwah 2 sudah ketika turun, naik lagi 3, 4, balik lagi, pokoknya mentok ke Safa itu 7. Berawal daripada Safa. Falamma ashraqat 'ala al-Marwah sami'at sautan faqalat sah turidu nafsaha. Tiba-tiba ada suara memanggil dia, sah. Dia mendengar. Ketika dia lihat, ternyata suara itu muncul dari balik Ismail alaihissalam. Waduh, hilang halaman ini.
Ternyata di situ ada malaikat di tempat yang akan dijadikan sebagai sumur Zam-Zam. Fabahatha buq'ah atau bi'aqabihi, tiba-tiba dengan tumitnya Ismail alaihissalam dia gerak-gerakan, tiba-tiba keluar air yang memancar. Faja'alat tahudhuhu wa taqulu biyadiha hakadha wa ja'alat taghrifu min al-ma fi saqaiha wa huwa yafuru ba'da ma taghrif. Kemudian dia ambil dengan tangannya, dia kumpulkan, kemudian dia bendung dengan tangannya. Dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Lau tarakat Zamzam atau qala lau lam taghrib min al-ma lakanat Zamzam ainan mu'inan. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, seandainya Zam-Zam itu dibiarkan, tidak digayung, kemudian tidak dibendung, niscaya Zam-Zam itu akan menjadi sungai, danau. Tapi karena dibendung, dibentuk, maka sehingga airnya nggak kemana-mana, di situ aja sampai sekarang ya, masya Allah. Qala fasharibat wa arda'at waladaha, kemudian dia minum dan kemudian diberikan susu kepada anaknya. Faqala lahal malak la takhafi dai'ah fa innaha huna baitan lillahi yabnihi hadzal ghulam wa abuhu wa anna Allah la yudhi' ahlahu. Kata malaikat, janganlah kau takut ditelantarkan, karena sesungguhnya di sini akan dibangun sebuah rumah dari rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan juga bapaknya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menelantarkan wali-walinya. Kemudian masih panjang lagi ya, insyaallah pada lain kesempatan. Kemudian di sini ana singkat juga di sini, nanti Ismail akan kedatangan, akan menikah dengan orang Yaman. Jadi penduduk, ketika Ismail dan ibunya sedang duduk, tiba-tiba datang rombongan kafilah dari negeri Yaman, orang-orang Yaman. Jadi orang Yaman sama orang Saudi tua mana? Tua orang Yaman, orang Saudi itu nggak ada. Orang Saudi itu nggak ada, asal dari Yaman. Kemudian mereka melihat burung-burung terbang. Kemudian para musafir ini ketika melihat burung-burung berputar-putar, maka mereka tahu di situ ya, burung itu tidaklah berputar kecuali ada sumber air. Karena itu mereka coba mendatangi tempat tersebut, meskipun mereka nggak percaya, karena mereka sudah sering lewat situ. Mereka dapati ada seorang ibu dengan anaknya. Kemudian mereka minta izin untuk duduk, untuk minum di situ, dan akhirnya mereka membuat perkemahan dari kabilah Al-Himyar. Ketika besar, Ismail dinikahkan dengan orang Yaman. Ismail itu orang mana? Irak. Iya, keturunan siapa? Ibrahim, kan gitu. Karena itu bahasa Ibrani. Kapan beliau bisa bahasa Arab? Ketika nikah dengan orang Yaman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.